2025 udah di depan mata buat teman-teman yang punya target untuk naikin penghasilan atau nambah penghasilan baru lewat side hustle. Video ini buat lo. Kalau lo follow Instagram gue, lo pasti udah lihat postingan yang ini rame banget, belasan ribu likes, 500 lebih komentar, dan sudah ada 4 deal yang terjadi karena mereka take action setelah baca. Nggak cuma diem doang. Itu yang gue harapkan dari lo setelah nonton video ini. Take action. Minimal lo ke kolom komen dan tulis bisnis lo atau side hustle lo supaya gue bisa bantu ramein. Silahkan promosi sampai puas. Di video ini, gue akan bahas frameworknya. Cara berpikir kreatifnya supaya lu bisa menyambungkan antara kekuatannya lu, resources yang lu punya. Yang kedua, gue akan bantu hitungin potensi penghasilan dan waktu yang perlu lu investasikan untuk mengembangkan side hustle ini. Dan yang terakhir, gue kasih checklist karir dan finansial yang perlu lu pertimbangkan sebelum ambil keputusan untuk lompat dari ngerjain sampingan menjadi full time. Siap? Ambil catatan. Tapi sebelum itu, gue pengen apresiasi dulu sebagai pengguna kelas berat Canva nih selama 3 tahun terakhir dan kepake banget di side hustle yang pernah gue kerjakan. Gue excited banget bisa kolaborasi bareng sama mereka di video ini. Buat yang masih skeptis, tonton sampai habis karena udah gue praktekin sendiri, jadi bukan asal ngemeng. So, let's go. Langkah pertama jelas menentukan produk atau jasa. Gua akan mulai dari produk dulu. Specifically, produk white label. Maksudnya apa? Produk yang dibuat secara maklon, alias oleh pihak ketiga, lu jual pakai merek lu sendiri. Contohnya, kalau lu ngelihat roti-roti yang ada di IKEA, roti yang ada di Starbucks, itu bukan bikinan mereka, coy. Itu bikinan PT Inti Prima Rasa. Tapi ya udah, nggak usah target perusahaan internasional dulu. Mulai dari temen kantor keluarga. Kira-kira ada snack apa, ada makanan apa yang lu rasa bagus, enak, yang lu bisa lu white labelin, lu masukin cap brand lu sendiri. Cari suppliernya, lu repack. Contoh nih ya, gue suka banget sama ini nggak disponsorin by the way sama Kata Oma, tapi gue ngikutin banget dari packaging mereka yang awal banget, yang masih kayak produksi rumahan. Kayaknya di belakang juga masih pakai PIRT, belum ada desain sebagus ini. Ya, tapi intinya ini ya telur gabus, guys. Di tempat lu pasti ada kan orang yang bikin telur gabus, ya. Gua kasih lihat nih. Tuh, ya. Atau lu juga bisa ngelihat misalkan nih ya. Gue suka banget sama kacang wasabi kayak gini. Packagingnya kecil ya. Lu bisa ngambil snack yang size-nya besar, lalu lu packing kecil-kecil begini, lu branding sendiri, terus lu jual sebagai cemilan yang lebih mindful. Di sini ada hitungan kalorinya. Satu kantong misalkan 50 kalori. Lu masukin ke kantor-kantor di pantry-pantry. Kenapa? Supaya orang yang sadar kesehatan jadi aware. Oh, gua makan ini udah ngambil 50 kalori. Makan ini 10 udah sama dengan 1 porsi Indomie. Itu aja udah jadi nilai tambah, ya. Jadi teman-teman, mulai dari yang simpel itu dulu, white labeling. Terus mungkin ada yang bilang, tapi kan gue dana terbatas nih Mas Rup, nggak bisa desain packaging ya, harus keluar duit berapa buat bayar desainer? Stop overthinking. Kalau ada niat, selalu ada jalan. Makanya zaman sekarang udah banyak software dan tools yang design friendly. Tinggal pilih aja mana yang cocok sama lo. Gue kebetulan pakai Canva. Setelah pakai dari tahun 2020-an, buat bikin postingan sosial media gue yang abu-abu ini gitu ya. Buat bikin pitch deck, buat bikin brief, macam-macam pokoknya. Tapi nggak susah menurut gue. Ini kenapa menurut gue hitung-hitungannya jadi masuk akal. Gue pengguna Canva Pro. Jujur kalau buat bisnis worth it banget. Udah tahu belum? Lu bisa bayar harian, bahkan lu bisa bayar mingguan. Sehari doang kalau beres ya sudah, bayar sehari aja. Jadi nggak ada lagi orang yang alasan-alasan bilang mahal lah, nggak masuk akal lah, harus bayar setahun lah. No, kalau personally ya, once you go pro, you can never go back. Mari kita cobain barengan ya. Kita klik di templates di bagian categories, klik labels, lo bisa filter, lo bisa klik theme, pilih food. Ada sekitar 900 opsi template dengan style yang berbeda-beda. Menurut gua template di sini mayoritas 70%, 80% itu udah siap cetak lah ya. Tapi yang penting lo catat adalah lo nggak perlu ngerombak dari awal, lo nggak perlu mulai dari nol. Misal, gua klik label makanan ini. Tinggal gue ganti aja misalkan jadi Ruby Snack gitu. Fotonya juga bisa lo ganti dengan foto produk sendiri, palet warnanya juga bisa lo ganti sesuaikan dengan identitas brand lo. Gak usah pusing harus mulai dari awal ya. Tinggal amati, tiru, modifikasi, hemat waktu, hemat energi. Desainnya juga premium, bukan kayak ngedesain pakai Microsoft Word gitu ya. Ini lagi gue mau kasih lihat. Lo lihat nih ya. Gue sering dapat sendok garpu besi aluminium kayak gini. Lihat deh. Barangnya sama semua, guys. Yang bikin beda cuma apa? Sarungnya. Artinya apa? Ngerjain white label tuh udah normal banget. Apalagi di dunia souvenir.
Ya, tumbler yang lu punya sekarang gue bisa jamin keluar dari ya mungkin 5 pabrikan yang sama lah di Cina. Sampai sini cuma di label aja sama orang. Nah, jadi jangan overthinking, jangan juga ngerasa bingung dan sungkan. Mulai dari apa yang lo bisa dulu. Hitungan cepatnya kayak gini, screenshot kalau lo butuh. Mari kita lanjut. Oke. Kalau tadi produk fisik, sekarang kita pindah ke produk digital. Ini lebih powerful lagi teman-teman. Pertama, ide yang paling accessible adalah bikin yang namanya template. Apapun template yang bisa lu kasih ke orang di luar sana. Kalau lu jago keuangan, bikinlah budgeting template. Pakai Excel, pakai Google Sheets gitu ya. Ini satu inspirasi ya teman-teman ya. Alex, konten desainer dari Bulgaria yang sekarang udah jadi warga negara Amrik. Mulai bikin TikTok soal cara dia ngelunasin utang dia. Mulai dari Desember 2023 lalu. Alex juga jualan budgeting template cuman seharga $8. Berarti sekitar 120-130 ribu. Per November 2024 kemarin, followernya udah jadi 229 ribu. Dan side hustle jualan produk digital dia tuh menghasilkan 52 ribu atau setara dengan 800 juta rupiah. Gila nggak tuh? Apalagi bisa lo bikin dengan template kayak gini? Kalau lo suka jalan-jalan, lo kebetulan kenal banget sama area sekitar tempat lo lahir atau tempat lo tinggal, lo anak Jogja, lo anak Semarang, lo anak Solo, lo anak Salatiga, gitu ya, lo kenal banget area tersebut. Weh, anak-anak kota kayak gue nih, akan dengan senang banget dibikinin travel guide. Bentuknya PDF e-book aja. Ini mungkin videografer bisa bikinin travel guide ke Diri, tapi menghindari area-area yang banyak bau rokok, tolong. Lu tinggal, bukan tinggal sih, tetap ada usaha. Cuman ya nggak sulit. Satu, cari referensi dari teman-teman lokal lo, apa yang menjadi jagoannya. Dua, cari review dari food bloggers dan travel influencer yang udah terpercaya. Tiga, tulis ulang, kumpulin semua referensi itu dalam sebuah PDF. Cari hal yang unik, cari hal yang menarik, bisa lu masukin unsur gamesnya di sana. Misalnya nih, di Jepang tuh ada yang namanya Eki-stamp. Eki-stamp tuh ketika lu sampai ke suatu area, ada stempel yang bisa lu taruh, terus lu bisa kumpulin stempel itu gitu ya. Nah, hal yang sama juga bisa lo lakukan. Misalnya di dalam guide-nya lo ada 10 coffee shop yang bagus di area Kediri. Terus lo datengin tuh semua 10 coffee shop-nya. Terus lo bilang, boleh ya gue titip stempelnya gue nih, Ruby Travel gitu. Terus ada desain khusus ya, desainnya of course pakai Canva juga. Tinggal bawa ke tempat percetakan, bikinin stempelnya, taruh. Nanti orang bisa kumpulin stempelnya. Kalau dia udah 10 stempelnya kekumpul, dia bisa fotoin ke gue. Nanti berikutnya produk yang gue jual dia dapat diskon 15%, 20%, atau apapun itu bentuk promonya. Tapi itu menjadi keseruan tersendiri buat orang. Mungkin ada yang bilang, enak lu ngomong, Rup. Gampang lu ngomong, Rup. Ya emang gampang, udah pernah bikin soalnya. Ya, ini travel guide gua. Ini berapa ratus halaman. Ini gue bikin cuman dengan 1 kali trip ke Jepang. Proses bikin ini sebulanan. Kebetulan gue waktu itu dibantu sama seorang graphic designer. Tapi intinya gue mau bilang adalah, side hustle yang gue ngomong ini sudah pernah gue praktekkan. Dan sudah ada buktinya. Waktu itu kalau nggak salah ini 400 ribuan gue jual. Laku 100. Bisa dikaliin sendiri kan berapa? Kebayang sampai sejauh ini? Tidak sesulit yang dibayangkan toh. Ya mungkin masih ada yang bertanya, bikin travel guide-nya pakai apa? Of course, bikin simple pakai Canva. Gue kasih lihat lagi nih ya caranya ya, step by step. Kita pergi ke templates, ketik aja booklet atau travel guide. Keluar nih macam-macam travel template yang bisa lo otak-atik. Misalnya gue suka nih sama template Korea ini. Gue customize template-nya, terus ganti deh isinya. Tinggal replace, selesai. Cocokin sesuai dengan list yang udah lu bikin tadi. Mudah toh. E-book ini lalu lu bisa jual di platform online kayak Mayar, kayak Link ID, atau titip aja sama teman lu yang punya banyak followers, kerjasama. Mau nitip sama gua? Bisa, 70% bagi hasilnya. Enggak. Potensi income bisa berapa? Kira-kira seperti ini. Screenshot kalau lu butuh. Mari kita lanjut. Produk gua anggap beres. Sekarang gua mau masuk ke bagian jasa dulu. Oke, misalnya yang di kepala gue sekarang gue rasa orang butuh banget adalah LinkedIn Advisor atau LinkedIn Social Media Manager. Jadi kerjaannya gini teman-teman. Banyak orang-orang yang di perusahaan besar, kelas manajer ke atas yang nggak sempet dan mungkin nggak ngerti juga gimana ngelola halaman LinkedIn mereka. Padahal personal branding di zaman sekarang itu butuh banget di LinkedIn.
apalagi sebagai profesional. Lu bisa memberikan mereka advice. Gimana cara membuat foto profil yang kelihatan kompeten, gimana cara menyusun kata kunci yang harus dimasukin ke dalam profil diri mereka, kemudian skill-skill apa yang harus mereka masukkan di dalam, gimana caranya untuk minta testimonial dari teman-teman mereka supaya kelihatan kredibilitinya semakin kuat. Itu adalah hal-hal yang lo bisa bantu mereka dan orang bersedia bayar untuk itu. Bisa coba berapa? Kira-kira begini kalau dari hitungan kasar gua. Silakan screenshot, ulik sendiri. Let's go. Kalau gue bikinin jadi list ya, satu, lo interview mereka seputar career goals-nya mereka. Kerjaan mereka zaman dulu, role-nya apa, achievement-nya apa aja, keyword atau kata kunci yang pengen dimasukin atau dijagokan, bikin orang tahu kalau nyebut nama Ruby, ini kata kunci yang muncul. Lalu tinggal lu isi profil mereka dengan artikel-artikel, dengan tulisan-tulisan yang udah lu cakepin. Kemudian postingan setiap harinya pakai apa? Kalau belum punya partner desainer grafis, ya pakai Canva. Gue kasih contoh. Di Canva lu bisa search LinkedIn carousel post. Ada 20.000 desain yang bisa lo customize sesuai dengan branding klien. Silahkan pilih template yang cakep-cakep ini ya. Jangan lupa, lo bisa akses semua ini kalau lo langganan yang pro. Lo sebagai LinkedIn advisor pasti butuh fotografer yang buat ngebantu bikinin foto yang kelihatan cita rasa sukses gitu ya. Partneran sama mereka, bikin press list bareng-bareng. Pakai Canva, lo bisa search lagi studio press list. Tuh udah ada contoh press list. Lo bisa taruh press list ini di highlight di Instastory lo atau highlight di Instagram lo. Tinggal lo resize dengan magic switch. Lo klik resize, tulis Instagram story di search bar, copy dan resize. Dalam 5 detik, lo udah punya 2 ukuran yang berbeda untuk kebutuhan yang berbeda di sosial media. Buat teman-teman freelancer dan small business owner yang desain price list-nya masih acak adut, please. Pakai Canva ini nggak susah. Lo bayar sedikit, sehari aja lo pakai ini. Terus lo generate price list baru, boom, langsung branding lo naik. Orang jadi bersedia bayar lebih. Dibandingkan lu pakai price list yang cuman dari Microsoft Word, nggak kelihatan legit, nggak kelihatan mewah, nggak kelihatan premium. Orang jadi bertanya-tanya, ini harga masuk akal apa enggak? Langkah kedua, buat yang tanya-tanya, selain opsi tadi, gue bisa ngapain aja side hustle-nya. Oke, kita pakai format Ikigai buat ngulik teman-teman. Ikigai ini adalah irisan dari 4 hal. Apa yang lo suka, apa yang lo jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang dunia bersedia bayar. Mari kita dalamin satu persatu. Apa yang lu suka dulu? Hobi lu apa? Karena kalau orang yang suka, dia biasanya akan ngulik. Disuruh, nggak disuruh. Ada duit, nggak ada duit, dia udah ngulik. Karena dia ngulik, dia jadi tahu banyak. Dia jadi ahli, dia jadi paham, dia jadi wawasannya luas. Sehingga, ya dia bisa bagiin itu ke orang-orang. Karena dia punya pemahaman yang mendalam. Gue kasih beberapa pertanyaan buat ngebantu lo untuk ngulik apakah ini benar-benar sesuatu yang lo suka. Sekarang yang kedua, apa yang lo jago? Ketika lo suka dengan sesuatu dan lo latih itu menjadi lo becus, menjadi lo sigap, pandai, cerdas mengerjakannya, lo akan langsung naik ke level yang di atas rata-rata. Kejagoan ini adalah cara paling gampang untuk ngejual. Ya minimal ngejual diri. Makanya ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu cek ke diri lu sendiri. Kalau orang datang ke lu, seringnya mereka nanya saran tentang apa? Coba. Kebayang? Pasti kebayang. Contoh nih ya, kalau gue ya, orang sering banget sekarang datang ke gue nanya, Rup, kalau gue ke Jepang ya, budget berapaan kira-kira cukup? Nginepnya di hotel kayak bagaimana? Kalau gue bawa anak, kalau gue sendiri. Ya makanya ngerti dong gue bikin buku ini. Ya karena gua udah ke Jepang dari tahun 2014. And then gua keep coming back every year. Bukan karena gua pamer, karena dulu bini gua di situ. Demi cinta jadi guys. Itu menjadi apa yang gua jago. Karena gua banyak mengalamin. Bisa jadi macem-macem kan? Kebayang toh? Nah, pertanyaan yang ada di layar, silakan lu tanya ke diri sendiri, screenshot dan coba jawab. Berikutnya, apa yang dunia bersedia bayar? Bisa jadi lo udah sering ke Jepang, lo emang suka, lo emang jago, tapi lo mesti cari bagian mana yang orang bersedia bayar. Belum tentu semua orang bersedia bayar. Misalkan gua reframe, semua keahlian gua tentang Jepang tadi gue bikin jadi tour 3 hari ngulik 20 coffee shop terbaik di Jepang. Gue bisa jual ke siapa? Gue bisa jual ke pengusaha-pengusaha yang lagi mencari bisnis-bisnis di Jepang, coffee shop yang bisa dibawa ke Indonesia, yang kemudian mereka bisa langsung kerjasama dan akhirnya jadi cuan buat mereka. Karena ujungnya ada cuannya, ujungnya ada bisnisnya,
nilainya akan lebih gede daripada sekedar gue bawa jalan-jalan nyobain doang. Yang kedua, misalnya dengan informasi yang sama, kemudian gue package menjadi sesuatu yang baru. Ini udah kejadian ya, ada Instagramnya bahkan. Creatrip gue namain. Ini adalah creative trip yang kita desain oleh salah satu perusahaan gue, namanya Impact Factory, untuk melatih orang-orang sensibilitas kreativitasnya, pola pikir design thinkingnya, yang dibalut dalam sebuah perjalanan traveling. Klien kita bisa lihat sendiri. Nggak main-main. Jadi teman-teman paham ya, penting untuk tahu segmen mana yang mau kita masuk. Waktu itu bukan side hustle sih, tapi you get what I'm saying, right? So, pertanyaan-pertanyaan di layar ini, silahkan kalian coba jawab ke diri sendiri. Dan yang terakhir, apa yang dunia butuhkan? Harusnya mulai dari yang ini sih sebenarnya sih. Kalau lo mau pragmatis banget, di mana dunia lagi butuh sesuatu, demand lagi tinggi, udah pasti lebih gampang jualan toh. Pertanyaan-pertanyaan ini coba lo tanya. Apakah ada problem di market sekarang yang lo lihat di sekeliling lo yang kayak, gila ya, ini banyak orang punya masalah ini tapi kok nggak ada yang beresin, atau ada yang beresin tapi dikit banget, atau yang beresin tapi kok kayaknya bukan memberikan solusi yang terbaik. Di situ lo bisa masuk. Irisan dari apa yang lo suka, apa yang lo jago, apa yang dunia butuh dan dunia bersedia bayar, lo combine, disitulah menurut gua potensi yang paling bagus untuk memberikan lo keberhasilan di side hustle. Clear ya? Nangkap ya? By the way, template Ikigai ini juga gue udah sempet desain di Canva, ada di buku gue juga, You Do You. Lo nanti bisa download, udah gue mudahkan, gue taruh linknya di bawah. Isi posting tag gue pengen lihat lo bener-bener praktekin. Oke? Cek sekarang terakhir, waktu, tenaga, energi yang perlu lo taruhin ke sini, make sense apa enggak? Gue mau ngingetin soal waktu dulu. Hitung berapa banyak waktu yang bisa lo sisihkan dalam 1 minggu untuk mengerjakan side hustle ini. Lo harus bisa konsisten soalnya. Dan di awal-awal pasti selalu lebih berat. Nanti udah kebentuk sistemnya akan jauh lebih mudah. Jadi ikutin kata Nahla Davis nih ya. Software developer dan penulis industri teknologi. Lo tentuin setiap minggu 1 hari ya, yang lo bisa full ngerjain side hustle lo, atau lo luangkan setidaknya 30 menit sampai 1 jam di hari biasa untuk mengerjakan side hustle ini. Supaya lo bisa konsentrasi tanpa keganggu hal-hal yang lain. Misal nih, gue punya temen yang setiap Sabtu Minggu awalnya dia fokus untuk jasa headshot foto LinkedIn. Ya kenapa? Karena ya Senin sampai Jumatnya dia masih kantoran gitu. Sabtu Minggunya ya dia foto. Jadi nggak ganggu kerjaan utama. Ya lo harus respect tempat yang ngasih lo makan in the first place. Jangan sampai ngeganggu kerjaan utama lo. Atau alternatif kedua, lo bisa sisihkan waktu pagi hari udah nyampe kantor misalnya, tapi masih kepagian, ya udah jam 8 sampai jam 8.30 lu riset-riset dulu seputar kebutuhan lu untuk side hustle, nggak apa-apa menurut gua, selama nggak ganggu kerjaan utama. Yang kedua, attitude-nya. Attitude-nya itu jangan overthinking, itu yang paling penting deh guys. Gue udah pernah bahas ini di podcast gue sama foundernya Karamika ya. Suami istri luar biasa banget. Mereka ngebangun bisnis ini dari nol. Semua yang dibutuhkan buat memulai bisnis ini, mereka bikin dalam 1 malam. Nama bisnisnya apa, brandnya mau kayak gimana, akun Instagramnya, besok aja jualan langsung. Nggak pakai lama. Hari pertama jualan dengan followers cuma 1000, itu teman-teman yang mereka kenal gitu ya. 20 orderan masuk. Siapa sangka dengan modal 15 juta dan 1 malam bikin akun Instagram, sekarang omsetnya udah belasan miliar rupiah. Ya, tapi untungnya lu udah belajar di sini sama gue. Udah tahu sekarang ada Canva yang memudahkan. Mau bikin logo cantik, tinggal pakai Canva Pro, masuk ke templates, bagian kategoris, klik logo, tinggal explore ribuan logo, utak-atik yang sesuai sama identitas brand. Voila, jadi udah nggak ada alasan lagi, udah dimudahkan semuanya. Biar nggak kelamaan, kita masuk ke yang berikutnya. Kapan gue tahu gue bisa lompat ngerjain ini full time? Bisa banget. Gue adalah contoh dari orang yang dulu kerja full time, side hustle-nya adalah fotografi, akhirnya gue jadi full time fotoin food, akhirnya gue bikin agency di social media. Jadi sangat possible. Tapi sebelum pivot, ada beberapa checklist yang perlu lo perhatikan. Kita run terus satu persatu, lo bisa screenshot. Pertama, pastiin pemasukan dari side hustle bisa nutupin biaya hidup bulanan dulu. Kedua, lo udah punya dana darurat setidaknya 6 bulan sampai 12 bulan. Amit-amit di tengah jalan ada kenapa-napa, lo masih punya buffer untuk biaya hidup 6 bulan sampai 12 bulan untuk cari kerjaan baru atau cari alternatif lain. 3, coba tanya ke diri lo sendiri 4 pertanyaan ini dari foundernya Network Capital. Apakah produk atau jasa side hustle gue beneran nyelesain masalah yang beneran ada? Apakah produk gue ini beneran ngefek dan ngasih value ke pelanggan gue? Lo bisa minta testimonial. 3, udah punya 1000 pelanggan atau belum? Atau realistis kalau nyampe ke 1000 pelanggan? Yang terakhir, gue beneran punya yang dibutuhin apa enggak? Keterampilannya, sumber dayanya, semangatnya. Kalau semua itu checklist, take the jump. Jangan berlama-lama.
Oke? Nah, teman-teman, side hustle mana yang mau lu coba? Atau bahkan ada side hustle baru yang lu kebayang dari tadi gua menjelaskan ini? Intinya semuanya cuma satu. Just do it. Jangan berlindung di balik overthinking. Ntar tiba-tiba udah Desember 2025 dan kita bertemu lagi di video ini dan side hustle-nya belum jalan juga gitu ya. Apalagi yang stucknya itu di masalah branding dan desain. Udah pakai Canva Pro. Pakai yang seminggu dulu aja, cobain. Eksekusi lebih banyak daripada beralasan, oke? Ini gue nggak muja Canva karena diajak collab. Tapi beneran karena ini testimonial, bro. Saya juga sudah pakai. Beneran, gue kebantu soal masalah desain. Gue mau ngilangin background buat bikin image PNG juga tinggal 1 klik, kagak usah tracing manual. Secara harga menurut gue reasonable banget. Apalagi buat gue yang nggak punya di background design. Terbantu sekali. Akhir kata, silahkan gunakan kolom komentar di bawah buat lo cari jodoh side hustle. Ya, lo bisa tulis, hai, nama gue ini, gue punya skill ini. Gue bisa mengerjakan berapa jam setiap minggu, gue pengen ngebantu orang yang kayak gini. Nanti kalau ada orang yang suka dengan itu, dia bisa ngejangkau lo. Gue berharap supaya lebih banyak lagi gayung bersambut dan banyak project yang kebentuk dari video ini. Kalau lo pengen cari tahu tips and trik lain tentang bisnis, gue juga sudah ada playlistnya. Sekian dari gue, salam belajar berkarya, berbagi.